Bab 1681 Kekuatan Brute. Setelah Beast Emperor selesai berbicara, dia segera mulai menulis rune ilahi dan melantunkan mantra. Tiba-tiba, sebuah arai sihir raksasa terbentuk di bawah kaki Kaisar Beast dan terus berkembang keluar. Hanya setelah mencapai radius 500 yard barulah berhenti tumbuh. Arai ajaib kemudian melakukan sejumlah besar mana yang tidak ada pemain tunggal yang mampu melakukannya. Ketika arai sihir selesai, Beast Emperor menusuk staf batu giok hitam di tangannya ke tengah arai sihir, membiarkannya berfungsi sebagai inti arai sihir. Mintalah mereka memasuki arai sihir satu persatu. Pastikan untuk tidak memasukkannya terlalu cepat. Jika mereka terlalu cepat, arai sihir tidak akan bisa menyerap jiwa abadi mereka, dan mereka akhirnya akan terluka sia-sia, kata Beast Emperor ketika dia melihat penguburan singular. Juga, selama periode ini, tidak ada salahnya harus datang ke inti arai sihir. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Petik 2. Yakinlah, aku telah memanggil banyak pakar guild aku di sini. Bahkan ada 100.000 pasukan elit yang tersebar di daerah sekitarnya. Bahkan jika seseorang mencoba meluncurkan serangan, aku masih memiliki arai sihir pertahanan yang dapat aku aktifkan untuk menahan mereka, kata Singular Burial, sambil mengangguk. Tatapannya kemudian bergeser ke arah umum Stone Forest Town, kilatan dingin berkedip di matanya saat dia bersumpah, api hitam, tunggu saja. Karena kamu berani menghancurkan Ancient Rock City-ku, aku pasti akan membiarkan kamu secara pribadi menyaksikan kehancuran persekutuan yang kamu ciptakan. Petik 2. Karena invasi sukses berbagai negara adidaya ke kota batu kuno, dia tidak punya pilihan selain untuk mengubah kota menjadi sarang bagi iblis-iblis. Hilangnya sumber pendapatan besar-besaran ini memiliki dampak yang besar pada perkembangan pemakaman surga. Faktanya, beberapa perusahaan besar yang mendukung pemakaman surga telah menarik dana mereka. Dengan segera menghancurkan impian pemakaman singular untuk menjadikan persekutuan sebagai negara adikuasa. Adapun korporasi yang tersisa mendukung pemakaman surga, mereka tinggal hanya karena mereka percaya pada Lei Jingyang dan kemampuannya sendiri. Jika bukan untuk mereka berdua, perusahaan-perusahaan besar ini akan secara drastis mengurangi dana yang mereka sediakan untuk pemakaman surga. Oleh karena itu, jelas tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kebencian yang dia rasakan terhadap Zero Wing dapat menghapuskan langit. Awalnya, rencananya adalah untuk mengambil tindakan terhadap Zero Wing. Namun, setelah pertempuran di kota batu kuno, pemakaman singular berubah pikiran. Dia juga ingin anggota Zero Wing merasakan dicurangi dan dihancurkan sedikit demi sedikit. Pertama, dia akan mengambil Stone Forest Town. Selanjutnya, dia akan berurusan dengan Zero Wing City. Dengan dua tempat ini hilang, Zero Wing akan kehilangan dua sumber pendapatan terpentingnya. Jika itu terjadi, itu hanya masalah waktu sebelum Zero Wing hancur. Sementara itu, semua api hitam akan dapat lakukan pada saat itu menyaksikan Zero Wing larut ke dalam ketiadaan sementara Stone Forest Town dan Zero Wing City jatuh ke tangan pemakaman surga. Sejak saat itu, pemakaman surga akan menggantikan Zero Wing sebagai penguasa mutlak Star Moon Kingdom. Beast Emperor tidak lagi berkomentar lebih jauh. Sebagai gantinya, ia memanggil Evil Demon peringkat mitik untuk diam-diam membantu melindungi arai sihir. Dibandingkan dengan pemain ahli, Evil Demon dengan peringkat mitik memberikan jaminan yang jauh lebih besar. Bagaimanapun, dia telah membayar harga yang sangat besar untuk mendapatkan staf batu giok hitam. Mengakuisisi orang lain untuk mengadakan upacara pengorbanan lain akan sangat sulit. Setelah Beast Emperor selesai berurusan dengan hal-hal di sini, dia mengeluarkan teleportation scroll dan meninggalkan daerah itu. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu arai sihir untuk mengumpulkan cukup banyak jiwa abadi. Sementara itu, keributan besar seperti itu secara alami tidak bisa lepas dari mata berbagai kekuatan utama Star Moon Kingdom. Apa yang pemakaman surga coba lakukan dengan mengumpulkan begitu banyak pemain di Stone Forest Town? Mungkinkah itu sedang bersiap untuk melampiaskan kemarahannya pada kota hutan batu Zero Wing sekarang karena kota batu kunonya telah dihancurkan? Seharusnya tidak begitu kan? Itu kota hutan batu yang sedang kita bicarakan. Bukannya kita belum pernah melihat seberapa kuat pertahanan kota itu? Itu bahkan lebih dibentengi daripada kota-kota NPC. Selain itu, aku mendengar bahwa jumlah prajurit NPC Tier 2 yang membela kota Batu Stone telah melebihi 400. Kota ini tidak akan begitu mudah untuk dihancurkan. Belumkah pemakaman surga mempelajari pelajarannya dari kegagalan sebelumnya? Petik 2. Mungkin pemakaman surga memiliki beberapa kartu truf untuk diandalkan. Ketika berbagai kekuatan utama menemukan tindakan pemakaman surga, mereka tidak bisa membantu tetapi mendiskusikannya dengan rasa ingin tahu. Mereka semua bertanya-tanya apa yang coba dilakukan pemakaman surga. Wakil pemimpin persekutuan, pemakaman surga tampaknya berusaha mengambil tindakan terhadap kota hutan batu. Apa yang harus kita lakukan? Anggota Zero Wing yang menjaga kota hutan batu sangat prihatin dengan masalah ini. Berdasarkan tindakan pemakaman surga, bahwa guild jelas berencana memulai perang guild, hanya saja itu belum membuat semua persiapan yang diperlukan. Setelah siap, bagaimanapun, itu pasti akan meluncurkan serangan. Semua orang di persekutuan harus menghindari dengan santai keluar selama periode ini, untuk menghindari disergap oleh iblis jahat pemakaman surga. Pada saat yang sama, awasi terus status pemakaman surga dan laporkan segera setiap temuan. Aquaros melepaskan perintah melalui obrolan guild. Dia juga menyuruh senyum melankolis memperkuat pertahanan kota batu hutan. Membangun lebih banyak menara pertahanan dan memindahkan lebih banyak balada miniatur ke kota hutan batu sebagai tindakan pencegahan.
Saat ini, pasukan monster pemakaman surga sudah mendekati perbatasan kerajaan Star Moon. Jika Zero Wing tidak mengirim ahli untuk membantu pasukan NPC memusnahkan beberapa monster, kemajuan pasukan monster ke kerajaan Star Moon pasti akan meningkat. Karenanya, mereka tidak mampu menarik para ahli untuk berurusan dengan tentara pemain pemakaman surga. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan saat ini adalah memperlambat kemajuan pasukan monster sambil memperkuat pertahanan Stone Forest Town. Belum lagi, kemungkinannya adalah bahwa tentara pemain pemakaman surga mampu memanggil sejumlah besar Evil Demons untuk membantu tentara dalam pertempuran. Jika Zero Wing meluncurkan serangan setengah hati pada pasukan pemain pemakaman surga, anggota Zero Wing pasti akan dipukuli hitam dan biru. Lagi pula, tanpa bantuan pertahanan statis dan prajurit NPC, pemain tidak bisa bersaing dengan iblis jahat yang kuat. Untuk sesaat, suasana di Star Moon Kingdom berubah canggung. Selain Zero Wing, persekutuan lain di kerajaan juga membuat persiapan sendiri untuk perang. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya ingin dikubur oleh pemakaman surga. Selalu ada kemungkinan bahwa persekutuan akan menjadi gila dan mulai menyerang setiap kota persekutuan yang terlihat. Meskipun NPC kerajaan Star Moon telah memperketat tindakan pengamanannya terhadap Evil Beasts dan Evil Demons. Jika para pemain ingin agar pasukan kerajaan dimobilisasi untuk membantu mereka dalam berurusan dengan monster-monster ini, mereka perlu memberikan bukti nyata bahwa monster-monster ini sebenarnya telah muncul. Hanya saat itulah pasukan kerajaan akan pindah. Selain itu, pasukan kerajaan akan membutuhkan waktu untuk sampai ke medan perang. Jika kota persekutuan mereka gagal bertahan sampai pasukan kerajaan tiba, maka tidak ada gunanya memberitahu kerajaan. Oleh karena itu, berbagai geng besar telah mulai membangun pertahanan kota masing-masing. Sementara itu, di dunia kegelapan, Si Feng juga mulai menggiling Grand Lords dengan urgensi yang lebih besar. Sekarang, dia memiliki dua roh pahlawan yang berpartisipasi dalam pertempuran secara bersamaan. Dengan bantuan Ana dan 3 Demons tingkat 3, membunuh level 70 atau lebih Grand Lords menjadi jauh lebih mudah. Namun, Grand Lords masih belum tersedia dalam jumlah besar. Setelah setengah hari pembantaian ceroboh, Si Feng pada dasarnya membunuh setiap Grand Lord yang hadir di peta tempat dia berada sekarang. Sekarang, Si Feng memiliki total 52 Darkness Stone dan 386 Darkness Stone Fragments, yang masih agak jauh dari sana. Dari sasarannya. Sementara itu, jika dia ingin menemukan dan membunuh lebih banyak pemimpin besar, dia hanya punya dua pilihan untuk melakukannya. Opsi pertama adalah menunggu para Grand Lord yang dia bunuh untuk hidup kembali. Namun, para pangeran agung umumnya membutuhkan 2 atau 3 hari alami untuk hidup kembali. Membunuh para pemimpin besar terlalu cepat telah membuatnya tanpa raja besar untuk digiling. Namun, Si Feng tidak bisa berbuat apa-apa terhadap situasi ini. Ana terlalu kuat. Pilihan kedua adalah menuju ke peta lain. Para pemimpin besar peta lainnya tetap tidak tersentuh. Mereka semua hidup dan menendang. Satu-satunya masalah adalah sampai ke peta lain. Dunia kegelapan berbeda dari benua domain dewa. Di benua domain dewa, pemain tidak menghadapi rintangan saat bergerak di antara peta. Di dunia kegelapan, bagaimanapun, peta memiliki batasan level yang ketat mencegah pemain pergi kemanapun mereka inginkan. Dalam arti tertentu, dunia kegelapan mirip dengan dunia kristal es. Pemain harus mengalahkan Guardian Boss yang ditunjuk untuk melanjutkan ke peta lain, jika tidak, mereka akan terjebak di peta yang sama selamanya. Secara umum, pemain yang tiba di dunia kegelapan menggunakan batu teleportasi yang dipertukarkan di Seven Luminaries Temple tidak akan berpikir untuk menuju ke peta lain. Karena peta yang mereka teleportasi cocok untuk level mereka, dan hanya bertahan di peta tersebut sudah banyak yang sulit. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berpikir tentang menuju ke peta lain. Si Feng jelas merupakan kasus yang unik. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain memaksa, Si Feng berpikir ketika dia melihat monster setinggi 30 meter yang tidur di dalam ngarai di depannya. Dia kemudian maju menuju monster bersama dengan Ana. Sekarang setelah pasukan Evil Demon dan Evil Beast menyerang Star Moon Kingdom, dia secara alami tidak bisa membuang waktu menunggu Grand Lord yang telah dia bunuh untuk hidup kembali. Satu-satunya pilihannya adalah pergi ke peta lain dan berburu para bangsawan di sana. Bab 1682 Iblis Tinggi. Di dalam ngarai yang tenang, ketika Si Feng mencapai 1000 meter dari peta berikutnya, dia tiba-tiba merasakan tekanan kuat menerpa dirinya. Tekanan yang dia rasakan sekarang benar-benar berbeda dari apa yang dia alami dari monster yang dia temui sebelumnya. Dengan kata lain, ada perubahan kualitatif terhadap tekanan yang dia rasakan. Saat ini, Si Feng sudah mencapai tier 2, namun tekanan masih membuatnya sangat tidak nyaman. Tubuhnya terasa seperti sepenuhnya terendam dalam genangan air. Tekanannya begitu kuat meski 1000 yard memisahkan kami. Si Feng menatap sosok besar yang ditampilkan di Detection Crystal Ball dengan tak percaya. Bola kristal menunjukkan sosok humanoid dengan kepala seekor kambing tergeletak di tanah sebelum ngarai keluar. Sosok itu juga memiliki ular besar untuk ekor dan sayap kelelawar seperti yang biasa terlihat pada iblis. Saat sosok itu menghembuskan nafas, nyala api keluar dari lubang hidungnya dan menghanguskan tanah di depannya. Apa, iblis tinggi? Si Feng tercengang ketika melihat sosok ini. Ada banyak makhluk iblis di domain dewa. Selain memiliki perbedaan kekuatan, makhluk iblis ini juga dibedakan berdasarkan garis keturunan.
Faktanya, hierarki di antara iblis sangat ditentukan berdasarkan garis keturunan. Iblis dengan garis keturunan bangsawan memerintah iblis dengan garis keturunan biasa. Secara alami, semakin mulia garis keturunan yang dimiliki iblis, semakin besar potensi mereka untuk tumbuh. Di domain dewa, sebagian besar iblis di standar Raja Iblis adalah iblis tinggi. Sangat sulit bagi seorang iblis dengan garis keturunan biasa untuk tumbuh menjadi Raja Iblis tingkat 5, apalagi Dewa Iblis tingkat 6. Iblis dengan garis keturunan bangsawan dikenal sebagai iblis tinggi. Dalam hal peringkat kehidupan, mereka lebih unggul bahkan dari spesies arkaik. Pada tingkat yang sama, hanya naga atau hewan ganas yang mampu menekan iblis tinggi. Tidak perlu dikatakan, demons biasa yang dipanggil Si Feng bukan tandingan demons tinggi. Namun demikian, Guardian Boss yang ditempatkan di pintu masuk ke peta berikutnya sebenarnya adalah iblis tinggi. Karena jarak yang sangat jauh, bola kristal deteksi tidak dapat mendeteksi statistik iblis tinggi. Namun, ketika Si Feng tiba dalam jarak 600 meter dari iblis tinggi, statistiknya memasuki matanya. Baphomet, iblis tinggi, Grand Lord, level 73, HP 120 juta per 120 juta. Tuan Agung tingkat 73, Si Feng jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam ketika dia melihat statistik Baphomet. Dibandingkan dengan spesies arkaik dengan level yang sama, Demon tinggi memiliki HP yang jauh lebih sedikit. Meski begitu, 120 juta HP masih merupakan jumlah yang mengerikan baginya untuk berurusan dengan. Hanya pemulihan pertempuran Baphomet saja yang memungkinkannya memulihkan 1.200.000 HP setiap 5 detik. Jika DPS-nya lebih rendah dari 240.000, Baphomet akan menjadi keberadaannya yang tak terkalahkan baginya. Satu-satunya keberuntungan adalah Baphomet adalah iblis. Selama lawannya adalah iblis, Bible of Darkness akan bisa menekannya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan Bible of Darkness untuk mengubah Baphomet menjadi bawahannya, dia bisa sangat menekan atribut dasar iblis tinggi. Selain itu, penindasan ini mutlak, efeknya tidak akan melemah sedikit pun, tidak seperti susunan sihir dan sejenisnya ketika monster target terlalu kuat. Semua sama, iblis tinggi masih iblis tinggi. Baphomet tidak hanya kuat dalam hal atribut dasar, skill, mantra, dan standar tempur yang dimilikinya melampaui apa yang dimiliki oleh demon biasa. Aku hanya bisa mencobanya. Sambil menggertakkan giginya, Si Feng mengeluarkan gulir primordial lain dari tasnya dan memanggil roh pahlawan primordial ketiga. Meskipun pertahanan Zero Wing City jauh lebih unggul daripada Guild City biasa, situasi saat ini tidak seperti sebelumnya. Kuantitas dan kualitas dari Evil Beast dan Evil Demons melonjak ke kerajaan Star Moon sangat luar biasa. Jika monster menerobos jaringan pertahanan pasukan kerajaan dan mencapai Zero Wing City, Si Feng tidak yakin apakah Zero Wing City dapat bertahan melawan mereka. Jika dia bisa mengamankan kota hilang sebelum ini terjadi, banyak senjata mana yang disimpan di dalam kota hilang tidak diragukan lagi akan meningkatkan kekuatan Zero Wing dengan selisih yang signifikan. Saat itu, peluang membela Zero Wing City juga akan meningkat secara signifikan. Melihat Baphomet, Si Feng tidak tergesa-gesa untuk meminta biaya 3 iblisnya di High Demon. Sebaliknya, dia menunggu cooldown of Anna skills. Setelah itu, dia menyuruh ketiga pahlawan roh melemparkan satu demi satu ke semua orang dalam kelompok, menyebabkan atribut dasar mereka meroket, terutama yang dari raksasa emas level 80. Yang sudah memiliki kekuatan besar. Setelah diganggu oleh ketiga roh pahlawan, kekuatannya sudah dekat dengan menyaingi Tuan Agung dari tingkat yang sama. Setelah itu, Si Feng memberi perintah untuk menyerang. Memimpin, raksasa emas dan 3 iblis tier 3 menyerbu ke depan, 10 rock guardian mengikuti dengan cermat setelah mereka. Jika seorang pemain menyaksikan adegan ini, mereka pasti akan berbalik dan melarikan diri. Namun, Baphomet hanya menguap, tidak menghiraukan musuh yang mendekat. Hanya ketika raksasa emas dan 3 iblis tiba dalam jarak 200 yard dari Baphomet barulah iblis tinggi melihat raksasa emas. Tiba-tiba, seolah-olah mereka baru saja melangkah ke rawa berlumpur, raksasa emas, iblis, dan rock guardians kecepatan menurun tiba-tiba. Selain itu, kecepatan gerakan mereka bukan satu-satunya hal yang berkurang, bahkan kecepatan reaksi mereka menjadi lamban. Setelah itu, Baphomet menginjak tanah dan menghilang dari tempatnya. Ketika Baphomet muncul kembali, ia telah bergerak lebih dari 50 meter dari posisi aslinya. Demon tinggi praktis lebih cepat daripada monster mitik biasa. Sebelum Golden Giant dapat bereaksi, Baphomet sudah berdiri di depannya. High Demon terlihat tidak berbeda dari seorang anak dibandingkan dengan Golden Giant. Setelah muncul di hadapan raksasa emas, Baphomet melambaikan tangannya dengan ringan seolah-olah menyapu debu. Pada saat berikutnya, raksasa emas dan iblis serta pengawal batu yang berdiri di samping dan di belakang raksasa emas semuanya dikirim terbang lebih dari 20 meter di belakang. Kerusakan muncul di atas kepala makhluk yang dipanggil itu. Di antara kelompok itu, raksasa emas, yang memiliki pertahanan tertinggi, kehilangan lebih dari 700.000 HP, sedangkan Lord Rock Guardian kehilangan masing-masing lebih dari 1 juta HP. Cukup yakin, itu sangat kuat. Si Feng sangat terkejut dengan Baphomet kekuatan yang ditampilkan. Baphomet jauh lebih kuat daripada Grand Lord peringkat spesies arkaik yang telah dia lawan sebelumnya. Selain itu, berdasarkan kinerja Baphomet yang baru saja ditampilkan, Si Feng bisa mengatakan bahwa standar tempur iblis tinggi harus berada di standar menara percobaan lantai 6. Dengan kecepatan mitis iblis tinggi, bahkan tim 100 orang ahli tier 2 akan menjadi seperti ikan di talenan jika naik melawan Baphomet.
Setelah itu, serangkaian pertukaran terjadi antara kedua belah pihak. Sayangnya, meskipun raksasa emas dan 3 iblis membalas, mereka hanya berhasil mendaratkan beberapa mantra di Baphomet. Mengandalkan kecepatan mistisnya, iblis tinggi dengan mudah menghindari setiap serangan normal yang dikirim padanya. Sebaliknya, meski telah disembuhkan oleh roh pahlawan tingkat 3, raksasa dan iblis emas masih terus kehilangan HP. Meskipun Golden Giant and Demons mencoba memblokir dan menghindari serangan Baphomet, kecepatan reaksi mereka yang lemah mencegah mereka untuk melakukannya. Namun, ketika Baphomet hanya memperhatikan Golden Giant dan Tier 3 Demons, Si Feng bisa mencapai 100 meter dari High Demon tanpa diketahui dan segera mengaktifkan Demon Ruler. Tiba-tiba, riak kekuasaan menggagalkan Alkitab kegelapan yang dipegang Si Feng. Atribut dasar Baphomet segera anjlok hingga 30%. Efek dari Demon Ruler sangat luar biasa. Namun, ini masih belum berakhir. Ana, yang telah lama menyelesaikan persiapannya sendiri, meminta Rokgians membentuk susunan sihir dan bahkan menekan Baphomet. Namun, arai sihir itu jelas lebih rendah daripada Demon Ruler. Pada akhirnya, Baphomet mempertahankan 60% dari atribut dasar aslinya, dan masih menekan Golden Giant dan Tier 3 Demons. Tapi bukannya menghindari semua serangan raksasa emas dan iblis, iblis tinggi sekarang terpaksa menangkis dan memblokir gantinya. Namun demikian, raksasa emas gagal menimbulkan kerusakan signifikan pada Baphomet. Melihat ini, Si Feng tidak punya pilihan selain menghabiskan 5.000 kristal sihir dan mengaktifkan proyeksi dunia cincin Injil. Ketika proyeksi dunia turun di Baphomet, kecepatan Demon tinggi menurun sekali lagi. Namun, bahkan setelah penindasan proyeksi dunia mulai berlaku, Baphomet masih mempertahankan 50% dari atribut dasar dan masih membanjiri raksasa emas. Bagaimana itu begitu kuat? Si Feng di sebelah terdiam saat dia menatap Baphomet. Jika bukan karena penindasan Alkitab kegelapan, ia sudah lama berbalik dan melarikan diri sekarang. Setelah memikirkan sampai titik ini, dia menoleh ke arah Ana, senyum pahit di wajahnya ketika dia berkata, sepertinya kita tidak bisa menahan apapun sama sekali. Setelah itu, dia memerintahkan Ana untuk menggunakan mantra overtier lainnya, yang juga mantra terkuat yang saat ini dimiliki Ana. Kutukan tingkat 3, penghakiman Yin Yang. Cooldown penghakiman Yin Yang adalah 1 hari yang alami. Kecuali benar-benar diperlukan, Si Feng tidak ingin menggunakan kutukan sama sekali. Namun, jika dia tidak menggunakannya sekarang, itu hanya masalah waktu sebelum Baphomet mengalahkan timnya. Lagi pula, proyeksi dunia memiliki durasi pendek hanya 10 menit, masing-masing menggunakan dia 5.000 sihir kristal. Dia tidak memiliki cukup kristal sihir untuk melawan pertempuran berlarut-larut dengan iblis tinggi. Bab 1683 Baphomet Kill pertama. Setelah Ana menyelesaikan ayat terakhir mantranya, 2 arai sihir, satu putih menyala dan lainnya hitam, muncul di atas Baphomet. Mana yang mengelilingi arai sihir kemudian tumbuh gelisah, ruang kabur di sekitar High Demon. Gangguan yang begitu besar menarik perhatian Baphomet, dan reaksi langsung iblis tinggi adalah berbalik dan melarikan diri. Tetapi Ana tidak memberi Baphomet kesempatan untuk melarikan diri. Melambaikan tongkatnya, dia mengaktifkan arai sihir yang menjulang di atas Baphomet. Tiba-tiba, tombak suci emas sepanjang 50 meter turun dari langit. Begitu tombak jatuh, ruang di sekitar larik sihir dan Baphomet membeku, secara drastis mengurangi kecepatan gerakan iblis tinggi. Sebelum Baphomet dapat berusaha membela diri, tombak suci bertabrakan dengan monster itu. Ledakan. Akibatnya, pilar cahaya hitam putih yang menjulang tinggi naik ke udara. Ketika pilar terwujud, dunia di sekitar Baphomet bergetar hebat, dan gelombang kejut yang dihasilkan mendorong raksasa emas dan iblis tier 3 di bawah kendali Si Feng kembali lebih dari 20 meter. Setelah pilar cahaya menghilang, itu mengungkapkan kawah besar tempat Baphomet berdiri, dengan ketua tertinggi berbaring di tubuh. Api membakar iblis tinggi, menghiasnya dan kawah dengan tanda hangus. Darah biru gelap merembes dari banyak luka yang menutupi tubuh Baphomet. Namun, dibandingkan dengan penampilan menyedihkan Baphomet, kerusakan yang diambilnya benar-benar mengerikan. -4, 467,175. Kerusakan lebih dari 4 juta muncul di atas kepala Baphomet. Untuk Baphomet, yang hanya memiliki HP maksimum 60 juta setelah beberapa cara penindasan, langkah ini telah mengambil hampir sepertiga dari total HP. Kekuatan putusan Yin yang benar-benar melebihi harapan Si Feng. Selain itu, Baphomet telah terluka parah ketika kutukan tingkat 3 telah menyerang, secara signifikan mengurangi kekuatan tempurnya. Tanpa niat membiarkan Baphomet pulih, Si Feng memerintahkan semua makhluk yang dipanggil untuk menggunakan gerakan terkuat mereka, tidak menahan apapun. Setelah itu, tingkat 2 dan tingkat 3 keterampilan dan mantra membombardir iblis tinggi, satu demi satu. Baphomet yang terluka tidak bisa mengelak dari serangan yang masuk, dan setiap skill dan mantra yang telah dikirim menghantam High Demon. Setiap serangan menghasilkan kerusakan minimal -500.000, menghabiskan HP Baphomet dengan jumlah yang signifikan. 80%, 75%, 70%. Meskipun Baphomet akhirnya pulih dari kejut mentalnya dan melanjutkan pembalasannya, raksasa emas lebih dari cukup untuk membuat iblis tinggi sibuk dengan kekuatan tempurnya yang melemah. Ini mencegah Baphomet memblokir serangan Ana, Tier 3 Demons, dan Heroic Spirit. Tentu saja, Si Feng juga tidak menahan diri. Setelah mengaktifkan Heavenly Dragon's Power, diikuti oleh Phantom Kill, dia menyerbu ke depan. 9 naga selas, pedang bayangan, petir kilat.
Purgatory Pentaslash, ledakan api guntur, semburan api. Berkat Killing Ray, setiap keterampilan Si Feng memberikan kerusakan ganda pada Baphomet, dan kerusakan dalam puluhan ribu muncul di atas kepala bos. Meskipun kerusakannya bukan tandingan Demons Tier 3, yang tidak tertekan oleh dunia kegelapan, itu masih cukup besar. 50%, 40%, 30%. Seiring waktu berlalu dan HP Baphomet terus menurun, ia terus pulih. Perlahan-lahan kecepatan reaksinya pulih, dan akhirnya, raksasa emas level 80 tidak mampu mengimbangi serangannya. Ini memaksa para heroic spirit di garis belakang untuk mengalihkan fokus mereka dari serangan menjadi penyembuhan. Setelah HP Baphomet jatuh ke 20%, iblis tinggi mengungkapkan seringai menyeramkan. Itu mulai menggesek cakarnya di udara di sekitarnya, mengirimkan angin kencang yang kuat di Si Feng dan timnya. Sebelum Si Feng dan yang lainnya bisa melancarkan serangan lain, Baphomet telah selesai mengucapkan mantra. Tanah sebelum Demon tinggi kemudian retak dan hancur ketika api menjulang tinggi, hitam pekat keluar dari retakan. Ketika api telah menghilang, sebuah pedang panjang berwarna merah yang diukir dengan rune hitam pekat telah menggantikan mereka. Saat pedang panjang muncul, Si Feng merasakan kekuatan-kekuatan kegelapan di sekitarnya menuju senjata, kekuatan kegelapan yang terkonsentrasi menjadi kabut hitam yang mengedarkan mata pisau merah. Melepaskan pedang satu tangan di tangan kanannya, Baphomet meraih pedang panjang merah itu. Saat High Demon menyentuh senjata itu, api hitam menari-nari di sepanjang bilah pedang. Api jiwa, ekspresi Si Feng gelap ketika dia melihat api. Hukuman untuk menantang itu seburuk ini? Meskipun dia tahu bahwa Demon tinggi akan memiliki metode serangan yang kuat, dia tidak mengira Baphomet akan menggunakan Soul Fire dalam pertempuran. Ini adalah mimpi buruk pemain. Jiwa api mampu membakar jiwa, dan bahkan jiwa abadi pemain pun kebal terhadap efeknya. Jika pemain terbunuh oleh Soul Fire, tidak hanya hukuman mati mereka akan meningkat, tetapi mereka juga akan dicegah untuk tidak masuk ke domain dewa selama beberapa hari. Tentu saja, mekanik ini kemungkinan diciptakan untuk mencegah pemain menantang Guardian Boss untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Namun, Si Feng tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu di dunia kegelapan. Jika dia tiba-tiba tidak bisa masuk ke permainan selama beberapa hari, Zero Wing akan selesai. Tanpa menunggu Si Feng merespons, Baphomet menginjak-injak kuku kakinya dan menghilang. Kemudian muncul kembali di hadapan raksasa emas, menebas Lord Agung dengan pedang panjangnya yang menyala-nyala. Gagal bereaksi tepat waktu, raksasa emas menyerah pada serangan Baphomet, kerusakan lebih dari minus 1.300.000 muncul di atas kepalanya. Api hitam legam menjilat kehendak pedang panjang yang telah dibuat. Melihat ini, roh pahlawan segera melemparkan mantra penyembuhan mereka pada raksasa emas. Namun, ketika mantra penyembuhan menyentuh dewa besar, efeknya tampaknya telah berubah. Tidak hanya raksasa emas masih menggunakan luka, tetapi api hitam pekat juga terbakar dengan kekuatan aslinya. Faktanya, raksasa emas hanya menerima 30% dari penyembuhan normal mantra. Ketika dia melihat ini, ekspresi Si Feng semakin gelap. Mengurangi efek penyembuhan masih dapat diterima, tetapi kenyataan bahwa luka yang ditimbulkan Baphomet tidak dapat disembuhkan mempersulit situasi. Saat raksasa emas mengakumulasikan lebih banyak luka, cepat atau lambat ia akan mengalami kondisi cedera parah. Jika itu terjadi, kekuatan tempurnya akan jatuh, dan itu akan menjadi tidak berdaya melawan iblis tinggi. Jika Golden Giant tidak bisa menangani kerusakan yang cukup, itu akan kehilangan agro Baphomet. Demon tinggi kemudian akan bebas untuk menargetkan orang lain. Cepat, serang itu dengan semua yang kamu miliki. Si Feng memerintahkan Ana. Pada saat yang sama, dia mengambil 2 Magic Scroll Tier 3 dari tasnya dan mengaktifkannya, satu demi satu. Tidak menahan apapun, Ana mengaktifkan Yin Yang Power, mananya meluap dari tubuhnya. Satu Tier 3 spell demi Baphomet yang dibombardir lainnya. Namun, bahkan setelah memperhatikan mantra yang masuk, Baphomet hanya mengungkapkan cemoohan saat mengayunkan pedang panjang merahnya. Mengirimkan gelombang api hitam untuk melahap mantra yang mendekat. Api hitam pekat itu merusak kekuatan Tier 3 mantra tanpa henti. Pada saat mantra benar-benar mencapai Baphomet, mereka lebih lemah dari mantra tingkat 2. Baphomet kemudian mengayunkan pedang panjangnya lagi dan dengan mudah menghancurkan serangan yang masuk. Untungnya, meskipun Baphomet memiliki kekuatan superior, itu tidak bisa sepenuhnya menghindari serangan Tier 3 Demons. Meskipun HP-nya jatuh jauh lebih lambat dari sebelumnya, masih menurun pada tingkat yang stabil. Setelah menggunakan 2 Scrolls Tier 3 Magic, Si Feng melanjutkan untuk mengaktifkan Blade Liberation. Saat ini, baik pertahanan Baphomet dan kecepatan reaksi mulai pulih, dan sebagai hasilnya, kerusakannya terus berkurang. Meskipun membombardir Baphomet dengan serangkaian serangan kuat, mereka hanya mengurangi HP Baphomet menjadi 12%. Sebaliknya, raksasa emas menjadi sangat terluka setelah menerima 10 pukulan dari longsword merah iblis-iblis, dan itu tidak bisa lagi berfungsi sebagai MT yang tepat. Baphomet kemudian mengalihkan perhatiannya ke Demons Tier 3. Jika ini terus berlanjut, itu hanya masalah waktu sebelum mereka dihapus tim. Setelah mengaktifkan Blade Liberation, atribut Si Feng meroket lagi, dan atribut dasarnya sekarang melampaui raksasa emas level 80. Setelah itu, Si Feng mengaktifkan Strike Instant dan muncul di hadapan Baphomet. Orbit pedang, dang, dang, dang. Sayangnya, Baphomet berhasil memblokir sebagian besar tebasan Si Feng.
Hanya tebasan sesekali menyelinap melewati penjaga dimen tinggi dan memberikan sedikit lebih dari minus 100.000 kerusakan, dengan berapa banyak sisa HP Baphomet. High Demon tidak terlalu peduli dengan jumlah kerusakan ini. Bahkan setelah Si Feng bertarung selama beberapa detik dan meluncurkan puluhan tebasan, High Demon masih memiliki 5% dari HP yang tersisa. Sementara itu, begitu Si Feng kehilangan penggemar Instant Strike, Baphomet menang. Bahkan, karena kondisi Si Feng yang lemah, dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Dia hanya bisa membela diri. Untungnya, Ana akhirnya menyelesaikan mantranya. Angel Summoning. Tiba-tiba, seorang tier 4 Valkyrie jatuh ke medan perang. Melangkah maju, Valkyrie langsung muncul di hadapan Baphomet dan mengayunkan tombak sucinya. Meskipun menjadi iblis tinggi, dampaknya masih mengirim Baphomet terbang kembali lebih dari 20 yard, merampas sikap defensifnya. Segera, Valkyrie melemparkan tombak sucinya, yang dengan mudah menembus High Demon yang tidak berdaya dan memberikan lebih dari minus 4 juta kerusakan. Dalam sekejap mata, HP Baphomet turun di bawah 1 juta. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Si Feng mengaktifkan Divine Providence dan mengarahkan Killing Ray ke Baphomet. Domain api, ujung petir. Di bawah perintah Si Feng, api neraka yang hebat dan tak terhitung jumlahnya melahap Baphomet. Kerusakan lebih dari minus 200.000 muncul di atas kepala Baphomet, satu demi satu, merobek apa yang tersisa dari HP iblis tinggi. Baphomet kemudian mati dan jatuh ke tanah. Setelah itu, Si Feng menyaksikan bar pengalamannya meningkat dengan cepat. Pada saat yang sama, suara notifikasi sistem mencapai telinganya. Sistem, selamat, kamu telah memperoleh kill pertama di Baphomet, Guardian Boss of Dark Sin Canyon. Hadiah berlipat ganda, mengakuisisi jiwa iblis tinggi, bab 1684 memperbaiki Alkitab kegelapan. Setelah menyaksikan Baphomet mati, Si Feng menghela nafas lega. Terlepas dari kenyataan bahwa dunia kegelapan mengurangi keuntungan EXP Si Feng, bar pengalamannya telah meningkat sebesar 7%, mendorongnya menjadi 62% dari level 65. Jika bukan karena pengurangan 95% dalam keuntungan EXP, ia pasti akan naik ke level 66. Dengan kematian iblis tinggi, jarahan turun dari atas, menciptakan pemandangan yang memesona untuk dilihat. Jika berbagai negara adidaya mengetahui hal ini, mereka akan mati karena iri. Monster The Darkness World sudah menjatuhkan rampasan yang sangat baik, dan sebagai Guardian Boss peta, jarahan Baphomet jauh lebih baik daripada monster peta lainnya. Termasuk bonus skill, orang bisa membayangkan betapa banyaknya harta rampasan iblis tinggi. Melihat loot secara kasar, Si Feng memperkirakan bahwa seharusnya ada lebih dari 100 item. Saat barang-barang menghujani dari langit, sebuah kristal, memancarkan cahaya keemasan, mendarat di depan Si Feng. Keingintahuannya terusik, Si Feng segera mengambil kristal itu dan memeriksanya. Jiwa iblis tinggi, Epic Rank Consumable. Sacrifice Magic Crystals untuk membuat tubuh baru untuk High Demon Baphomet. Habiskan 2000 kristal ajaib untuk membuat tubuh tingkat 3 yang 10 tingkat lebih tinggi dari pengguna, 5000 kristal ajaib untuk membuat tubuh tingkat 4 yang 15 tingkat lebih tinggi dari pengguna. Dapat digunakan 3 kali. Cooldown, 5 menit. Hitungan penggunaan saat ini, 0. Epic Consumable yang sangat kuat. Si Feng tertegun saat membaca teks pengantar kristal. Barang abis epic sangat langka di domain God, dan masing-masing sangat kuat. Ambil tanduk Raja Iblis, misalnya. Itu memungkinkan Si Feng untuk menghancurkan arai sihir pertahanan kota secara instan. Sementara itu, jiwa iblis tinggi juga luar biasa. Pada tahap permainan ini, iblis tinggi tingkat 4 praktis tidak terkalahkan bagi para pemain. Selain itu, Si Feng bisa menggunakan item itu 3 kali. Juga, jiwa iblis tinggi berbeda dari arai sihir keturunan Divine Beast. Dalam kasus yang terakhir, jika operasi arai sihir terputus, Divine Beast yang dipanggil akan menghilang. Dalam kasus jiwa iblis tinggi yang dipanggil hanya akan dibatalkan jika pemiliknya terbunuh. Itu adalah alat perang yang sempurna. Si Feng kemudian menyimpan jiwa iblis tinggi dan mengumpulkan jarahan yang tersebar di tanah. Secara total, Baphomet telah menjatuhkan 154 item, termasuk 45 bahan epic dan 31 Magic Scrolls. Di antara Magic Scrolls, 6 adalah Magic Scrolls tier 3, 2 Magic Scroll kehancuran berskala besar, 1 Scroll pemanggilan, 2 Scroll Magic bertahan, dan 1 serangan Magic target tunggal. Ada juga 1 Scroll Magic penghancuran skala besar tier 4. The Guardian Boss telah menjatuhkan 1 Grandmaster dan 33 Master peringkat ramuan, juga. Ramuan Grandmaster adalah ramuan pertumbuhan yang bila dikonsumsi, untuk sementara waktu akan meningkatkan potensi pengguna dan secara paksa meningkatkannya dengan 1 tingkat. Ramuan ini tidak terlalu berguna untuk pemain tier 1, tetapi untuk pemain tier 2 dan di atasnya, efek ramuan ini bahkan lebih kuat daripada skill Berserk. Skill Berserk hanya memberikan pemain atribut dasar tambahan. Namun, ramuan pertumbuhan ini meningkatkan pemain dengan 1 tingkat. Tidak hanya peningkatan ini akan memberikan peningkatan pemain untuk atribut dasar mereka, tetapi fisik pemain juga akan meningkat. Ramuan ini akan sangat efektif di Dungeons. Adapun 44 item yang tersisa, ada 10 desain dan resep dari berbagai jenis di antaranya. Bahkan ada resep ramuan peringkat master dan desain rekayasa peringkat master. Ramuan berperingkat master yang dimaksud adalah ramuan hidup. Ramuan ini tidak hanya akan menyembuhkan pemain hingga 70% dari HP maksimum mereka secara instan saat dikonsumsi.
Tetapi juga memberikan buff hot yang memulihkan 2% HP pengguna setiap detik selama 10 detik. Selain itu menyembuhkan cedera berat dan mengisi ulang 10% dari stamina dan konsentrasi pemain. Sayangnya, ramuan itu memiliki cooldown 5 menit, jadi itu hanya bisa digunakan sekali atau 2 kali di sebagian besar pertempuran. Meski begitu, itu jauh lebih kuat daripada ramuan pemulihan peringkat advanced yang tersedia di pasar saat ini. Selain dari generasi HP yang diberikannya, fakta bahwa itu bisa menyembuhkan luka berat dan mengisi kembali stamina dan konsentrasi membuatnya sangat berharga. Ramuan itu akan sangat efektif ketika pemain bertempur dalam pertempuran yang intens dan ketika stamina dan konsentrasi mereka hampir habis. Ramuan itu juga akan sangat berguna melawan bos yang meningkatkan konsumsi stamina dan konsentrasi. Meskipun Life Potion hanya memulihkan 10% dari stamina dan konsentrasi pemain, itu bisa menyelamatkan nyawa pemain atau membantu tim mengalahkan bos yang kuat jika digunakan pada saat kritis. Ketika Life Potion diperkenalkan ke pasar di kehidupan Si Feng sebelumnya, setiap botol dengan mudah dijual seharga 5 emas. Namun, resep ramuan hidup sangat langka, dan bahkan berbagai negara adidaya hanya memperoleh beberapa salinan setelah berusaha keras. Setiap salinan resep bisa dengan mudah dijual seharga 8.000 emas terlalu tinggi jika disiapkan untuk dilelang. Sedangkan untuk desain rekayasa peringkat Master Baphomet telah jatuh, itu adalah desain Hang Glider. Seperti rekannya di dunia nyata, Hang Glider memungkinkan pemain untuk meluncur di udara. Selain itu, Hang Glider jauh lebih cepat daripada mount manapun. Peringkat utama dari Hang Glider memberikan peningkatan kecepatan gerakan 350%. Karena biasanya tidak ada rintangan di udara, pemain juga bisa melintasi jarak yang lebih panjang dalam garis lurus. Namun, Hang Glider memiliki 3 kekurangan. Yang pertama adalah bahwa pemain harus lepas landas dari lokasi yang cukup tinggi. Yang kedua adalah bahwa lingkungan akan mempengaruhi Hang Glider. Jika pemain mencoba meluncur melalui badai, konsekuensinya akan parah. Mereka bahkan mungkin diterbangkan dari langit dan jatuh ke kematian mereka. Kelemahan ketiga adalah bahwa Hang Glider adalah barang habis pakai dan tidak bisa diperbaiki. Mereka akan hilang begitu daya tahan mereka telah habis. Sementara itu, bahkan Common Hang Glider menghabiskan biaya sekitar 18 emas. Mereka tidak jauh lebih murah daripada Common Mons, jika pemain bisa menggunakannya tanpa batas. Namun, bagi pemain yang menghargai waktu dan kecepatan, kelemahan ini tidak banyak menghentikan mereka untuk menggunakan Hang Glider. Di masa lalu, banyak ahli memilih untuk menggunakan Hang Glider kapan saja mereka bisa menghemat waktu perjalanan. Mereka tidak memperhatikan biaya. Saat Si Feng menatap desain Hang Glider, matanya berbinar gembira. Karena Mons belum populer di God's Domain, permintaan pemain untuk Hang Glider akan sangat kuat jika dia menjualnya. Pada titik ini, bagaimanapun, berbagai guild besar mulai mengalihkan fokus pengembangan mereka ke peta netral antara kerajaan dan kekaisaran. Dalam situasi di mana tidak ada yang mendapatkan perintah bangunan kota atau perintah migrasi kota, pemain dipaksa berjalan ke peta netral ini. Selain itu, peta netral itu sendiri sangat besar. Bahkan dengan Mount, pemain akan membutuhkan banyak waktu untuk menjelajahi peta sepenuhnya. Namun, pemain dapat menghemat banyak waktu jika mereka memiliki Hang Glider. Jika Candlelight Trading Firm memperkenalkan Hang Glider ke pasar sekarang, pasti akan diterima dengan baik. Selain itu, karena Candlelight akan memonopoli Hang Glider, itu akan menghasilkan kekayaan dari alat transportasi. Dana tambahan akan sangat membantu pengembangan Zero Wing City. Sementara itu, di antara 8 resep dan desain lain yang telah dijatuhkan Baphomet, ada juga desain Hang Glider lanjutan. Meskipun Advanced Hang Glider lebih rendah dari Master Hang Glider, itu masih meningkatkan kecepatan gerakan pemain sebesar 300%. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk menggiling Hang Glider Recipes, Si Feng berpikir dalam hati. Meskipun Master Hang Glider sangat langka, versi Advanced tidak. Grand Lords level 70+ dan di atas semua memiliki kesempatan menjatuhkan resep. Atasan lapangan dari beberapa peta tertentu bahkan memiliki drop rate yang lebih tinggi. Di masa lalu, berbagai guild besar umumnya memilih untuk menggiling atasan lapangan tersebut untuk mendapatkan resep Hang Glider yang lebih canggih. Kekuatan utama Zero Wing sudah sangat kuat. Dengan bantuan Bible of Darkness-nya, mereka pasti bisa menggiling resep Hang Glider yang lebih canggih. Setelah menyimpan desain Master Hang Glider, Si Feng mengalihkan pandangannya ke halaman compang camping di tasnya. Kata-kata di halaman itu sudah lama tidak dapat dipahami. Namun, halaman tersebut masih memancarkan jejak samar Divine Might. Selain itu, kekuatan kegelapan di sekitarnya berkumpul di sekitar halaman ketika dia menariknya dari tasnya. Ketika Si Feng memeriksa halaman ini, dia menjadi sangat bersemangat. Ini karena halaman ini sebenarnya bagian dari Bible of Darkness. Meskipun memperbaiki inti Alkitab Kegelapan, itu tidak lengkap, buku itu masih halaman yang hilang. Halaman di depannya tidak lain adalah halaman yang hilang itu. Sistem, kamu telah menemukan halaman Bible of Darkness. Apakah kamu ingin menghabiskan 500 kristal sihir untuk mengasimilasi halaman ini dengan Bible of Darkness dan memperbaikinya? Perbaikan. Si Feng memilih untuk memperbaiki Bible of Darkness tanpa ragu-ragu. Bab 1685 Persenjataan Gelap. Ketika Si Feng setuju untuk memperbaiki Alkitab Kegelapan, buku itu terbang keluar dari ruang tasnya dan melayang di depannya. Buku itu kemudian dibuka untuk mengungkapkan lokasi halaman yang hilang. Pada saat yang sama,
halaman yang hilang itu berubah menjadi kabut hitam yang menyatu dengan Bible of Darkness. 3 detik kemudian, halaman itu bergabung dengan buku itu dengan mulus seolah-olah itu tidak pernah tertinggal. Setelah Bible of Darkness menemukan kembali salah satu halaman yang hilang, kekuatan kegelapan yang berkumpul di sekitar buku menjadi lebih padat, dan sekarang kabut hitam menyelimuti buku itu. Alkitab Kegelapan telah meningkat banyak. Setelah memperbaiki Alkitab Kegelapan, penampilannya menunjukkan bahwa ia telah menjadi jauh lebih kuat. Meskipun aura buku itu tidak jauh lebih kuat dari sebelumnya, kontrolnya terhadap kekuatan kegelapan telah meningkat. Faktanya, kendali Alkitab tentang kegelapan atas kekuatan kegelapan telah meningkat pesat sehingga Si Feng bisa merasakan penindasan dunia kegelapan sedikit melemah. Awalnya, dunia ini telah menekan atribut dasar sebesar 30%, tetapi sekarang, ia telah turun menjadi 25%. Penindasan pada inderanya juga menurun dari 50% menjadi 40%. Sayangnya, keuntungan XP-nya masih berkurang hingga 95%. Segera, Si Feng memeriksa Bible of Darkness yang diperbaiki. Bible of Darkness, item legendaris terfragmentasi. Alkitab Kegelapan telah dihancurkan selama kehancuran besar. Arai sulap inti sejak itu telah diperbaiki menggunakan sumber ruang waktu sejauh ini. Jika seseorang dapat mengumpulkan fragmen lain, mereka dapat memulihkan kekuatan Alkitab, mendapatkan dominasi atas semua makhluk iblis dan menjadi penguasa iblis. Keahlian 1. Demon Summoning, memanggil gerbang iblis dengan kekuatan kegelapan. Mengeluarkan iblis acak yang tidak lebih tinggi dari 1 tingkat dan 15 tingkat dari pemanggil, tingkat maksimum tidak dapat melebihi tingkat 5. Pemegang Bible of Darkness dapat memerintahkan demon yang dipanggil hingga 6 jam. Cooldown, 2 jam 30 menit. Keahlian 2. Gate of Darkness, memungkinkan teleportasi ke Dark Den. Dapat juga digunakan di Dark Den untuk berteleportasi ke dunia luar. Dapat melakukan teleport maksimal 30 orang dalam satu waktu. Cooldown, 1 hari. Keahlian 3. Terang Kegelapan, perkuat pemain dengan kekuatan kegelapan, yang memungkinkan pemain tersebut menggunakan kekuatan kegelapan. Dapat memperkuat hingga maksimal 1.500 orang. Setiap pemain yang diperkuat memberikan satu sumber kegelapan kepada pengguna Bible of Darkness. Keahlian 4. Kekuatan kegelapan, isi tubuh kamu dengan kekuatan kegelapan, tingkatkan semua atribut sebesar 120%, kurangi cooldown dari semua skill sebanyak 30%, dan tambah damage sebesar 50%. Durasi akan sama dengan jumlah sumber kegelapan asterisk 0,5 detik. Kekuatan kegelapan tidak bisa ditumpuk, hanya bisa memperkuat pemain hingga maksimal kelas tier 5. Cooldown, 5 jam. Keahlian 5, penguasa iblis. Efek pasif, meningkatkan attributes of demonic creatures di bawah kendali pengguna sebesar 35%. Paksa menurunkan atribut semua makhluk iblis musuh dalam radius 1000 yards sebesar 30%. Efek aktif saat diaktifkan, ada peluang 12% untuk mengontrol makhluk iblis yang tidak lebih tinggi dari 2 tingkatan dan 30 tingkat dari pengguna selama 2 jam. Dapat mengontrol hingga makhluk tier 5. Dapat mengontrol hingga maksimal 3 makhluk sekaligus. Cooldown, 5 menit. Keahlian 6. Dark Armament, dengan mengorbankan sumber-sumber kegelapan, mengubah Alkitab Kegelapan menjadi senjata yang cocok untuk pengguna. Durasi sama dengan jumlah sumber kegelapan asterisk 3 detik. Selama periode ini, Bible of Darkness skill lainnya tidak dapat digunakan. Cooldown, 6 jam. Persenjataan gelap, munculnya keterampilan baru telah mengejutkan Si Feng. Apakah ini isi halaman yang hilang? Dia hanya berharap menemukan beberapa perbaikan kecil pada Bible of Darkness skills setelah memasukkan halaman yang hilang. Dia tidak pernah berpikir bahwa halaman itu akan menambah keterampilan baru. Senjata adalah dasar dari kekuatan tempur pemain. Pemain hanya bisa menggunakan kekuatan serangan tinggi dengan senjata yang kuat. Pada akhirnya, keterampilan berserk tidak bisa diandalkan. Di sisi lain, senjata yang kuat dapat secara permanen meningkatkan kekuatan tempur pemain. Meskipun senjata Bible of Darkness tidak akan bertahan selamanya, itu masih bisa bertahan hingga 75 menit. Yang jauh lebih lama daripada keterampilan berserk manapun. Sudah cukup waktu bagi pemain untuk mengakhiri pertempuran skala besar. Setelah memeriksa Alkitab Kegelapan selama beberapa menit, Si Feng menyimpannya dan mulai menilai barang-barang lain yang telah dijatuhkan Baphomet. Dari 34 item yang tersisa, ada 1 batu kegelapan dan 6 fragmen batu kegelapan. Sisa item adalah senjata dan peralatan, yang paling berharga di antaranya adalah sepatu bot berperingkat epik yang disebut kaki trickster. Saat dilengkapi, kaki trickster akan menawarkan dorongan signifikan pada kecepatan gerakan dan kecepatan reaksi pemakainya. Itu adalah sepasang sepatu bot yang luar biasa yang hanya bisa dimiliki oleh pemain level 50 ke atas. Ada juga 5 buah level 60 Dark Gold Equipment, 12 buah level 60 Fine Gold Equipment, dan 9 buah level 60 Secret Silver Equipment. Di antara peralatan Fine Gold level 60, 2 potong adalah topi dan sarung tangan untuk iblis-iblis fantasi, yang masih dibutuhkan Si Feng. Dia juga menyelesaikan 2 set Devourer gelap setelah membunuh Baphomet. Setelah Si Feng mengatur rampasan, dia tidak repot-repot duduk dan beristirahat. Sebagai gantinya, dia minum setetes Life Essence dan melanjutkan menuju peta berikutnya. Setelah mengendarai Tiger Api Iblis selama sekitar 10 menit melalui ngarai, Si Feng mencapai peta baru. Berbeda dengan ngarai gelap Sin yang tandus yang pernah didudukinya, hutan yang tenang mendominasi peta ini. Visibilitas di sini juga jauh lebih baik daripada di Dark Sin Canyon.
Bahkan tanpa menggunakan iblis yang dipanggil, dia bisa melihat hingga 50 yard jauhnya. Mengapa monster di sini sangat berlevel rendah? Ketika Si Feng telah memeriksa sekelilingnya dengan bola kristal deteksi, monster level tertinggi yang dia temukan di dekatnya hanya level 60. Monster ini jelas memiliki level lebih rendah daripada di Dark Sin Canyon. Apakah aku mengambil jalan yang salah? The Dark Sin Canyon hanya memiliki 2 pintu keluar. Salah satu dari mereka benar-benar diblokir, dan Guardian Boss membela yang lain. Karena dia tidak bisa melewati pintu keluar yang tersegel, dia telah memilih untuk membunuh Baphomet, namun jalan itu telah membawanya ke peta tingkat yang lebih rendah. Lupakan, ini akan dilakukan. Bagaimanapun, aku hanya mencoba menggiling Darkness Stone. Akan lebih mudah untuk membunuh Grand Lords level 60. Meskipun Si Feng tidak berharap untuk mencapai peta tingkat yang lebih rendah, dia menyambut hasil ini. Tidak diragukan lagi lebih mudah membunuh Grand Lords level 60 daripada membunuh sepupu level 80 mereka. Selain itu, ia tidak dapat melakukan banyak pertempuran sejak ia berada di negara yang lemah karena mengaktifkan Towo Vault Berserk selama pertarungan dengan Baphomet. Untuk waktu yang singkat, dia tidak akan bisa menambah kekuatan tempur yang memadai untuk timnya. Si Feng kemudian melanjutkan untuk memimpin Ana menuju salah satu Grand Lord yang telah dia temukan dengan Detection Crystal Ball. Dengan 3 level 80, Demons tingkat 3 dan 1 raksasa emas level 80, yang kekuatannya menyaingi Grand Lord di level yang sama, mengalahkan Grand Lord level 60 akan menjadi sepotong kue. Dengan Ana dan bantuan ketiga roh pahlawan, pertarungan melawan Grand Lord berakhir dengan cepat. Si Feng bahkan tidak perlu melakukan apapun sepanjang pertarungan. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebelum Si Feng menyadarinya, dia telah menggiling di hutan yang tenang selama lebih dari 1 hari dan memusnahkan semua pemimpin besarnya. Sekarang, dia memiliki 93 Darkness Stone dan 847 Darkness Stone Fragments. Dengan tingkat keberhasilan sintesis 100% batu bertuah, ia tidak akan kesulitan mengumpulkan 100 batu kegelapan. Sehari penuh penggilingan juga mendorong Si Feng ke 84% dari level 65. Jika bukan karena keuntungan EXP yang berkurang, dia akan lama mencapai level 66. Meski begitu, kecepatan levelingnya sangat efisien. Tapi dibandingkan dengan kecepatan levelingnya, jarahan yang dia dapatkan dari bos yang dia bunuh benar-benar menakjubkan. Meskipun dia belum mendapatkan item epic, dia telah mengumpulkan 17 buah level Dark Equipment Gold level 50, 52 buah level Gold Equipment 50 level, dan 276 unit level Secret Equipment 50 perak. Jumlah senjata dan peralatan yang ia kumpulkan sendiri dalam 1 hari hampir bisa menyaingi perolehan guild kelas 1. Tentu saja, sebagian besar alasan keberhasilannya adalah bantuan dari hati Ikarus, Ana yang mengerikan, dan Alkitab Kegelapan. Tanpa mereka, dia tidak akan pernah mengumpulkan begitu banyak senjata dan peralatan tingkat atas di dunia kegelapan dengan mudah. Sekarang aku sudah mengumpulkan batu kegelapan yang aku butuhkan, sudah saatnya aku kembali. Si Feng tersenyum pada batu kegelapan di tasnya. Dengan ini, ia telah menyelesaikan pencariannya untuk mendapatkan kota yang hilang. Setelah itu, Si Feng mengeluarkan gulir pengembalian kota Sungai Putih dan mengaktifkannya. Setelah 20 detik, Si Feng berubah menjadi seberkas cahaya putih dan berangkat dari dunia kegelapan.